Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprianti, NPM 2011070213. Saya di sini akan membacakan hasil tugas saya yang berjudul tentang hubungan indikator aspek kecerdasan jamak dan kreativitas anak dalam bermain. 1. Pengertian kecerdasan jamak. Penjelasan mengenai kecerdasan jamak yang paling populer saat ini adalah teorinya kecerdasan yang dicetuskan telah mengembangkan model kecerdasan selama lebih dari 20 tahun. Dalam mengembangkan model ini menjelajahi berbagai disiplin ilmu seperti neurobiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah Ardener. Mengembangkan model ini menggunakan dasar dari hasil kerja para pakar. Salah satunya adalah Klein-Liggett. Kecerdasan akan lebih tepat kalau digambarkan sebagai suatu kesimpulan, kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuhkan dan dikembangkan. Kecerdasan bersiasat ada pada setiap manusia, tetapi dengan kadar mengembangkan yang berbeda. Dalam menjelaskan mengenai kecerdasan, Ardener menggunakan kata bakat atau talenta. 1. Setiap manusia memiliki 8, kemudian ditambahkan 2 menjadi 10, lalu pun masih bersiat hipotensi spektrum kecerdasan yang berbeda-beda dan menggunakannya dengan cara-cara yang sangat individual. 2. Setiap orang yang dapat mengembangkan kesemuan kecerdasan sampai mencapai suatu tingkatnya memadai. Serta 3. Setiap kecerdasan bekerja sama satu sama lain secara kompleks, karena dalam tiap jenis kecerdasan jamak. Adapun jenis kecerdasan jamak menurut Howard Gardner dalam buku Pendidikan Karakter Pendidikan berbasis agama dan budaya bangsa, Anas Salahuddin dan Irwanto Alkrinci, yaitu A. Kecerdasan logika atau matematika. Menurut Munif Skatib dalam buku Sekolah Anak-anak Juara 2019/86 mengemukakan bahwa kecerdasan logika atau matematika adalah kemampuan dalam berhitung, mengukur dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis serta menyelesaikan operasi-operasi angka. B. Kecerdasan bahasa. Kecerdasan linguistik atau bahasa adalah kemampuan berpikir dalam mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Kecerdasan ini disebut juga word smart karena sebagian dari mereka pandai mengomunikasikan secara lisan apa yang ia alami. Strategi pengembangan kecerdasan jamak. Menurut Yuliani Nurani Sujiono
Dalam buku yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini menjelaskan cara mengembangkan kecerdasan anak usia dini yaitu A. Kecerdasan logika atau matematika. Kecerdasan logika atau matematika adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika. Selain itu, materi program dalam kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan logika, matematika diantaranya yaitu perhitungan, bilangan, beberapa pola statistik, peluang, geometri, pemecahan masalah, logika, game, strategi atau petunjuk grafik. B. Kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa atau linguistik adalah kecerdasan dalam mengelola kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Anak yang cerdas dalam bidang ini dapat berargumentasi, meyakinkan orang, menghibur atau mengajar dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkannya. Kecerdasan ini memiliki tempat keterampilan yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Kreativitas anak dalam bermain. Konsep dan bentuk kreativitas awet dan orang dewasa sangat berbeda. Kreatif dalam pengertian orang dewasa berarti keberadaan keahlian, expertise, keterampilan, skills, dan motivasi dalam diri yang memiliki keterampilan teknik prima, berkemampuan sen, dan memiliki bakat. Mereka juga memiliki gaya-gaya yang mempesona. Keterbukaan ide kreativitas pada anak-anak memiliki ciri tersendiri. Manfaat kreativitas anak. Pertama, anak akan lebih produktif. Kedua, mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. Ketiga, manfaat kreativitas lainnya untuk mengembangkan kecerdasan anak. Keempat, kreativitas akan melatih seorang anak untuk memiliki kemampuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan. Yang kelima, kreativitas akan melatih anak berpikir luwes, lancar, asli, menguraikan, dan merumuskan kembali suatu hal. Contoh kreativitas anak. 1. Menggambarkan merupakan kegiatan yang disukai anak-anak. Melalui pensil dan kertas putih, anak lebih bisa mengungkapkan pikirannya dengan menggambar. 2. Mewarnai. Tidak hanya menggambar, mewarnai pun sangat diminati anak-anak. Anda bisa menyiapkan gambar kartun kesukaan anak, kemudian menyuruhnya untuk memberikan warna yang sesuai. 3. Bercerita, ada banyak kisah dongeng. 4. Berkebun, mengenakan anak dengan beberapa tumbuhan sekitar juga penting. Jadi, ajaklah anak-anak untuk berkebun sambil belajar. Yang kelima, memasak masakan. Selain menjalin kebersamaan, masak akan menambah kreativitas anak. Ajarkan anak-anak ikut serta dalam kegiatan memasak, mengaduk adonan, mencuci sayur, dan lain-lainnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kecerdasan logika atau matematika adalah kemampuan
kemampuan dalam berhitung, mengukur dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi angka. B. Kecerdasan bahasa. Kecerdasan linguistik atau bahasa adalah kemampuan berpikir dalam mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Kecerdasan ini disebut juga word smart karena sebagai dari mereka pandai mengomunikasikan secara lisan apa yang ia alami. Strategi pengembangan kecerdasan jamak. Menurut Yuliani Nurani Sujiono, dalam buku yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini menjelaskan cara mengembangkan kecerdasan anak usia dini yaitu A. Kecerdasan logika atau matematika. Kecerdasan logika atau matematika adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika. Selain itu, materi program dalam kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan logika matematika diantaranya yaitu perhitungan, bilangan, beberapa pola statistik, peluang, geometri, pemecahan masalah, logika, game, strategi atau petunjuk grafik. B. Kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa atau linguistik adalah kecerdasan dalam mengelola kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Anak yang cerdas dalam bidang ini dapat berargumentasi, meyakinkan orang, menghibur atau mengajar dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkannya. Kecerdasan ini memiliki tempat keterampilan yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Kreativitas anak dalam bermain. Konsep dan bentuk kreativitas Aud dan orang dewasa sangat berbeda. Kreatif dalam pengertian orang dewasa berarti keberadaan keahlian, expertise, keterampilan, skills, dan motivasi dalam diri yang memiliki keterampilan teknik prima, berkemampuan sen dan memiliki bakat. Mereka juga memiliki gaya-gaya yang mempesona. Keterbukaan ide kreativitas pada anak-anak memiliki ciri tersendiri. Manfaat kreativitas anak. Pertama, anak akan lebih produktif. Kedua, mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. Ketiga, manfaat kreativitas lainnya untuk mengembangkan kecerdasan anak. Keempat, kreativitas akan melatih seorang anak untuk memiliki kemampuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan. Yang kelima, kreativitas akan melatih anak berpikir luwes, lancar, asli, menguraikan, dan merumuskan kembali suatu hal. Contoh kreativitas anak. 1. Menggambarkan merupakan kegiatan yang disukai anak-anak. Melalui pensil dan kertas putih, anak lebih bisa mengungkapkan pikirannya dengan menggambar. 2. Mewarnai. Tidak hanya menggambar, mewarnai pun sangat diminati anak-anak. Anda bisa menyiapkan gambar kartun kesukaan anak, kemudian menyuruhnya untuk memberikan warna yang sesuai. 3. Bercerita, ada banyak kisah dongeng. 4. Berkebun.
mengenakan anak dengan beberapa tumbuhan sekitar juga penting. Jadi ajaklah anak-anak untuk berkebun sambil belajar. Yang kelima, memasak masakan. Selain menjalin kebersamaan, masak akan menambah kreativitas anak. Ajarkan anak-anak ikut serta dalam kegiatan memasak, mengaduk adonan, mencuci sayur, dan lain-lainnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.